39. Ada sesuatu dengan Gilang dan Nita. Gue udah sering dicium sama abang gue, jadi gak tahu kalau ini bisa dinamakan first kiss atau bukan. Yang jelas, kalau orang lain yang baru sama lo. Jawab Ara membuat Revan manyun. Sedangkan Ara sudah yang merasa malu karena telah takluk oleh pesona Revan, memilih langsung berjalan meninggalkan Revan yang masih mencerna ucapan Ara. Masa Ara sering dicium sama abangnya? Batin Revan merasa tidak suka dengan jawaban Ara. Mana ada abang yang nyium adiknya di bibir? Kalau ada, itu namanya broket kompleks, di mana seseorang yang suka sama saudara kandungnya. Revan masih membatin. Revan yang melihat Ara sudah berjalan langsung berlari mengejarnya, masih dengan pikiran yang mengganjal di kepalanya. Cowok itu benar-benar penasaran dengan ciuman yang dimaksud Ara dengan kakak kandungnya. Rah, masa lo suka dicium sama abang lo? Tanya Revan masih penasaran. Ara yang berjalan di depan Revan berhenti dan menoleh ke belakang. Padahal sebenarnya dia berusaha jaga image setelah tadi tidak menolak ciuman dari Revan. Ara benar-benar masih merasa malu. Apalagi bibirnya yang masih bengkak akibat hisapan panjang dari Revan berhasil membuat dadanya berkedup kencang. Rah, please, cerita ke gue dong. Kalau lo dulu ciuman sama cowok lain, gue gak masalah. Tapi masa ini lo dicium sama abang lo sendiri? Tanya Revan dengan bayangan yang sudah kemana-mana. Bisa jadi gawat kalau dia punya calon ipar yang posesif pada adiknya sendiri. Loh, kenapa sih Van? Tanya terus. Emang gak boleh gitu kalau abang cium adiknya sendiri? Ya, bukan gitu maksudnya. Ya masa lo sama abang lo cium-ciuman gitu? Tanya Revan sambil memperagakan tangan yang saling ditautkan seperti gerakan orang dengan berciuman bibir dan bibir. Ara menghela napas. Rasa malu dan tersipu sudah menguar gara-gara sikap Revan yang kekanakan. Sebenarnya, apa yang dipikirkan oleh cowok ini? Bisa langsung percaya ucapan Ara begitu saja? Padahal itu semua sudah dipastikan tidak akan terjadi. Ara sudah remaja, dan tidak mungkin dia mau dicium oleh kakaknya di bibir. Ya enggak lah, abang cuma nyium di kening. Pikiran lo tuh ngares banget. Gue dicium bibir cuma sama lo. Udah, gue mau balik. Jawab Ara jujur. Sebenarnya tadi dia hanya menjawab asal, tapi ternyata berhasil membuat cowok canggung itu penasaran setengah mati. Revan akhirnya merasa lega ketika mendapatkan jawaban yang menjanggal di hatinya sejak tadi. Sebuah senyuman terbit di wajahnya. Ya, yang bikin gue berpikir ngeris itu kan lo sendiri, Ra. Gumar Revan yang pasti tidak didengar oleh Ara, karena gadis itu sudah berjalan jauh meninggalkan Revan. Di sisi lain, Gilang menatap Nita yang sejak tadi mendiamkannya. Apa ada yang salah dengan ucapannya sehingga membuat cewek cerewet itu berhasil diam? Sini, gue bawain, ucap Gilang mengambil ember yang berisi pakaian yang sudah dicuci dari tangan Nita. Gak usah, gue bisa bawa sendiri. Mending lo balik lagi sana. Gilang hanya bisa menghela nafas. Sikap Nita menjadi seperti ini ketika cewek itu mengungkapkan perasaannya tadi pada saat di jalan menuju ke kali. Gilang bukan cowok yang suka didiamkan seperti ini, apalagi setelah mengetahui kalau ternyata Nita menyukainya. Membuat cowok itu menjadi semakin merasa tidak enak hati. Gue yang bawa, ini berat Nit. Mana embernya? Nita bergemi dan memilih mengabaikan Gilang dengan mencuci kaki sebelum keluar dari dalam air yang jernih itu. Gilang yang tidak suka dengan sikap Nita akhirnya merebut ember itu dari tangan Nita dan berhasil. Tapi karena sentakan yang kuat membuat Nita oleng
dan hampir terjatuh. "Ah!" Nita berteriak saat tubuhnya hampir mencapai air kali. Tapi tiba-tiba tubuhnya berasa tertarik dan langsung terjatuh menabrak dada Gilang. "Gue minta maaf kalau gue ada salah sama lo, Nit," bisik Gilang setelah Nita berada di pelukannya. Siang harinya, setelah pulang dari kali tadi, Nita dan Gilang menjadi lebih pendiam. Biasanya Nita yang selalu banyak bicara. Dia menjadi manusia yang irit bicara. Begitupun dengan Gilang. Sebenarnya Ara juga merasa ada yang aneh dengan sikap keduanya, tapi masih menganggap itu hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah sikap Revan yang sejak tadi selalu menempel dan sering senyum-senyum sendiri tidak jelas. Terkadang Revan juga berusaha menggoda Ara, tetapi diabaikan oleh cewek itu. Ara berharap tidak ada yang tahu tentang kejadian tadi di sawah antara dirinya dan Revan. "Endu, ada pesan dari ayahmu. Dia tahu kalau kamu ke Jogja. Dia berpesan kalau kamu disuruh mampir ke rumahnya di Kaliurang. Tadi Mas Aldo yang kasih tahu Simbah. Masmu telepon, katanya kangen, tapi dia belum sempat kesini," ucap Mbah Ana. Sebenarnya Mbah Ana ini masih terlihat belum terlalu tua. Biasanya para warga di desa memanggilnya Bu Ana. "Kenapa Mas Al nggak kasih tahu Ara sendiri, Mbah? Padahal dia punya nomornya Ara." Jadi pengen tak tarik tuh rambut jabriknya," jawab Ara kesal dengan kakaknya yang tidak langsung menghubunginya. Padahal Ara sudah memberitahu Aldo kalau mau liburan ke Jogja. Tetapi kakaknya itu hanya mengatakan kalau sedang tidak berada di kota itu. "Katanya ndak kangen sama kamu, Nduk. Soalnya sekarang dia masih sibuk, belum bisa langsung jemput kamu," jawab Mbah Ana. "Katanya sedang di Semarang, Mbah. Sudah pulang tadi malam." Ara hanya mengangguk. Jujur dia juga sudah merindukan kakaknya itu. Revan hanya mendengarkan obrolan kedua wanita beda generasi itu. Sebenarnya Revan juga penasaran dengan kakaknya Ara yang dia dengar namanya adalah Aldo. "Jadi, nama abangan Ara Aldo ya?" Saat Revan masih berpikir tentang Aldo, tiba-tiba dari arah depan dikejutkan oleh suara Siva yang berteriak, "Kak Ara, semuanya tolong!